Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala anhu, wa idza qad arafta min qablu ma warada 'anil rasuli alaihi salatu wassalam min at-tashdidati fi tarkil jama'ati min ghairi 'udhrin sahihin fa'lam wa tahaqqaq anna al-mutakhallifa an salatil jum'ati bidzalikal wa'idi ahaqq wa tashdidu alaihi bi tarkiha a'zam wa dzalika li annaha fardun wa dzalika li annaha fardu 'ainin lil ijma'. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, man taraka thalatha jum'in min ghairi uzrin Allahu ala qalbihi. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an rajulin yaqumul laila wa yasumun nahara walakinnahu la yahdurul jum'ata wal jama'ah faqala huwa binnar wallahu a'lam. Melanjutkan kajian kita, pengarang kitab ini menjelaskan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa idza qad arafta min qablu ma warada 'anil rasuli alaihi salatu wassalam min at-tashdidati fi tarkil jama'ati min ghairi udhrin sahihin fa'lam wa tahaqqaq anna al-mutakhallifa an salatil jumu'ati bidzalika al-wa'id ahaq wa at-tashdidu alaihi bi tarkiha azam. Ketahuilah, setelah kemarin kita bahas tentang apa yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur yang sahih, maka ketahuilah dan yakinlah bahwasanya orang yang meninggalkan sholat Jumat laki-laki dengan sengaja tanpa uzur itu ancamannya jauh lebih keras, jauh lebih membahayakan buat kita. Kalau kemarin saat berbicara mengenai sholat berjamaah, bahkan Nabi mengatakan la salata li jaril masjidi illa fil masjidi, tidak sah atau tidak sempurna salat seseorang di antara kalian yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali di masjid. Maka berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat bagi laki-laki, jika ada yang meninggalkannya secara sengaja tanpa ada uzur, ancamannya jauh lebih berat daripada itu, jauh lebih membahayakan,
keadaan kita nanti di akhirat dibandingkan meninggalkan sholat berjamaah. Wadzalika li'annaha fardhu ainin. Yang demikian itu karena sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain, kewajiban personal masing-masing individu, wajib hukumnya. Berbeda dengan sholat berjamaah. Sudah saya jelaskan hukum sholat berjamaah itu 3 minimal. Pertama, fardhu ain. Pendapat yang mengatakan sholat jemaah fardhu ain, artinya kalau orang nggak melaksanakan sholat jemaah, hukumnya berdosa, walaupun sholatnya sah. Fardhu ain. Yang kedua, fardhu kifayah, fardu yang bisa diwakilkan. Seandainya satu kampung sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka yang lain yang tidak sholat berjamaah tidak berdosa. Yang penting ada yang sholat berjamaah di situ, di satu kampung. Yang ketiga, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini pendapat yang kita pegang, yang ketiga ini. Namun kalau sholat Jumat bagi laki-laki merdeka, bukan hamba sahaya, mukim, orang yang tetap tinggal di satu negeri, hukumnya wajib personal, wajib ain. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taroka, siapa orang yang meninggalkan salasa jum'ain, 3 Jumat. Dijelaskan oleh ulama 3 Jumat berturut-turut, min ghairi uzrin, tanpa ada uzurnya, alasan yang diperbolehkan oleh agama, taba Allahu ala qalbihi, maka Allah akan tutup hatinya. Ditutup hatinya itu bisa dikategorikan sebagai orang munafik, bisa dikategorikan sebagai orang kafir. Sebagaimana dalam penjelasan surat Al-Baqarah berbicara tentang orang-orang yang berada di luar keimanan, Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim gishawa. Allah tutup tuh hatinya, Allah tutup pendengarannya, penglihatannya dari mendapatkan cahaya hidayah, sehingga mereka gelap hatinya, kubur nifak hatinya. 3 Jumat ini berturut-turut, sengaja, tanpa uzur. Awas, hati-hati. Apa uzurnya? Yang pertama uzurnya adalah ini laki-laki, karena yang diwajibkan Jumatannya laki-laki, perempuan gak wajib Jumat. Apa uzurnya? Pertama, maridun, kalau dia sakit yang membuat dia nggak bisa berangkat ke masjid, sakit berat, puyeng, kepalanya muter 7 keliling. Orang kalau yang lagi naik darahnya, darah tinggi misalnya, jalan sepoyongan, nah nggak usah Jumatan, nggak apa-apa itu yang begitu. Atau orang yang punya diabetes, gula darahnya naik, lemes, nggak kuat jalan ke masjid, nggak apa-apa. Orang yang sudah sangat sepuh, yang jalannya tertatih-tatih, nggak ada orang yang bantu nolong dia berjalan ke masjid, boleh nggak sholat Jumat? Sakit yang memberatkan. Tapi kalau sakitnya masih yang ringan-ringan saja, yang nggak ada pengaruhnya, misalnya sakit panok penyakit bukan? Lu ngapa nggak sholat Jumat? Lu sakit, sakit apa? Panokan di tangan lagi, nggak ada uzurnya. Pokoknya sakit yang memberatkan, yang datang penyakitnya. Saya sakit Pak Ustaz, sakit apa? Jantung. Tapi saat pelaksanaan Jumat, jantungnya nggak ngape-ngape, nggak dianggap sakit. Semua jenis penyakit yang memberatkan perjalanan dia ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, menghalangi dirinya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, bisa parin dalam perjalanan.
Sholat Jumat itu diwajibkan bagi laki-laki yang mukim, yang penduduk setempat, bukan dalam perjalanan. Oh, saya orang merantau Pak Ustaz, orang perjalanan, rumah saya sebetulnya di Pacitan, rumah saya di Trenggalek, terus ya saya di sini mau musafir aja, cuma numpang tempat doang. Pak, yang namanya musafir ada ukurannya. Kalau sudah tetap tahunan itu bukan musafir lagi, udah mukim. Batasan maksimalnya itu 3 hari. Nah, itu udah 3 tahun di Bangka, di Jalan Kemang, Jakarta Selatan, masih musafir enggak. Maka bagi orang-orang yang dalam perjalanan, misalnya dia melaksanakan perjalanan jauh, ukurannya berapa? Kira-kira 2 marhalah, seukuran orang bisa qashar jamak, anggaplah 90 km. Dia tidak wajib sholat Jumat, tapi boleh kalau mau sholat Jumat. 90 kilo kira-kira ke mana? Ke Bandung lah, karena keluar tol Pasteur aja udah 120 km. Ke Bandung boleh nggak sholat Jumat, tapi sholat zuhur, karena orang yang perjalanannya sudah 90 km boleh qashar dan boleh jamak. Qashar dikurangi jumlah rakaatnya 4 menjadi 2, jamak digabung. Oh Pak Ustaz, saya nggak mau qashar, nggak mau jamak, saya mau ikut sholat Jumat aja. Silahkan, nggak apa-apa, terserah ente. Itu namanya pilihan. Allah udah kasih keringanan, mau diambil syukur, enggak ya nggak apa-apa. Sama berkaitan dengan puasa aja. Wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu dalam keadaan sakit, boleh nggak puasa? Sakit yang memberatkan, atau kamu dalam perjalanan, boleh nggak puasa, tapi ganti di hari lain. Saya pulang kampung Pak Ustaz, terus tapi saya puasa, boleh nggak? Silahkan, tapi jangan memberatkan. Perjalanan ke kampung jauh, berangkat habis sembahyang subuh, memaksakan dia tetap berpuasa, lalu membuat dirinya lemas dan penyakit, itu lebih membahayakan. Gak apa-apa, gak usah puasa. Orang ente rusuh, memang dalam keadaan diizinkan untuk tidak puasa. Sakit Pak Ustaz, keliengan, mau nyampe mati gua gak bakal ninggalin puasa. Ya jangan gitu-gitu amat. Allah tahu kadar kita. Kalau udah sekira-kiranya emang gak kuat, batalin. Nggak jadi aib, orang dalilnya ada. Uyung udah nyenderan aja di tempat tidur. Aneh udah bilang, Mbak, udah Mbak, nggak usah puasa dah. Orang keliangan, ya nggak apa-apa, sampai mati gue nggak bakal tinggalin puasa. Mati beneran tadanya. Nggak begitu, nggak memberatkan syariat ini. Udah keliang-keliangan, udah minum obat, minum teh manis, makan dah tuh, minum obat istirahat. Habis minum teh manis seger, itu mah bukan sakit, akal-akalan. Ya pokoknya kita sendiri yang bisa ngukur. Jangan maksain Pak, jangan maksain. Wah, pokoknya sampai terus saya akan puasa, jangan. Allah nggak kayak gitu ya. Jadi kalau dalam perjalanan boleh tuh nggak Jumatan. Jujur saya termasuk yang sering begitu, sering begitu. Saudara-saudara saya pada nanya, nggak sholat Jumat? Kenapa? Saya mau musafir, saya nggak diwajibin sholat Jumat. Yang mau sholat Jumat monggo, yang mau nggak ya nggak apa-apa. Karena saya pilihnya, saya mau sholat jamaah aja. Allah kasih keringat. Pak Ustaz, ya kita berangkat nih rombongan. Jumlah laki-lakinya ada 40
40 orang laki-laki. Kan syarat sah minimal pelaksanaan sholat Jumat itu minimal dikerjakan oleh 40 orang laki-laki yang mukim, termasuk khotibnya, termasuk imamnya. Nah, saya bawa rombongan nih Pak Ustaz, 40 orang laki-laki kurang lebih. Terus di perjalanan saya sulit ketemu masjid, akhirnya ketemu lapangan. Saya bikin sholat Jumat sendiri, boleh apa enggak? Berangkat nih satu bis kan kurang lebih 60 orang, kebetulan isinya laki-laki semua. Masuk Jumat, pengen melaksanakan sholat Jumat, enggak ketemu masjid, ketemunya lapangan. Boleh enggak saya bikin sholat Jumat seturuan? Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Hah? Boleh apa enggak? Yang bilang boleh siapa? Coba tunjuk tangan. Oke, alasannya apa? Ngaji biar pintar. Enggak, yang bilang boleh dulu sebentar. Yang bilang boleh, alasannya apa? Enggak, pertanyaan pertama saya, boleh enggak saya bikin Jumat sendiri itu satu rombongan? Boleh enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Yang bilang boleh dulu alasannya apa? Udah 40 orang Pak Ustaz. Oke, yang bilang enggak boleh siapa? Alasannya? Ya, lebih tepat jangan bikin Jumatan, karena kita yang musafir itu jangan bikin Jumatan. Tapi kalau ngikut Jumatan ke yang mukim boleh. Ngikut Jumatan nih, lewat, emang lagi ada perjalanan, Jumatan silahkan. Tapi kalau udah Jumatan jangan dikosor, jangan dijamak maksudnya. Ini habis sholat Jumat, ikut Jumat, habis sholat Jumat dia bangun, sholat lagi 2 rakaat, itu sholat apa? Kalian aja jamaah sama asar. Ya, salah. Kalau udah bikin ikut Jumatan, nggak usah dijamak, ntar asar cari waktu lagi. Jadi kalau seturuan kita bikin, jangan. Kenapa? Kita bukan mukim. Walaupun jumlah kita 100 orang. Kalau mau ikut Jumatan, gabung dengan penduduk setempat. Terus ya saya bikin nanti kosor jamak, mau jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Dan yang perlu diingat nih, kalau kita pengen kosor ataupun jamak, mampir ke masjid. Pas mampir itu sholat baru didiriin di situ. Terus kita pengen kosor, pengen jamak juga, maka kita jangan ngikut sama dia, jangan ngikut sama yang mukim. Kita bikin sendiri aja, ntar kudu rapi. Selesai mereka sholat nih, yang emang rombongan mukim penduduk setempat, setelah mereka selesai baru kita bikin sendiri. Jangan juga bikin saingan, dia bikin kita bikin pojokan. Lu kayak partai bikin barengan lu. Rapiin dulu dia. Itu begitu caranya. Ini kagak. Dia masuk aja ngikut. Imamnya 4 rakaat di 2 rakaat. Imam naik dia salah begitu. Ya. Jadi kalau kita dalam perjalanan boleh enggak sholat Jumat, tapi perjalanannya yang seukuran bisa melaksanakan qashar ataupun jamak seukuran kurang lebih 90 km. Ke Bogor Pak Ustaz boleh nggak ke Bogor? Bogor boleh nggak? Hah? Bogor boleh nggak? Nggak boleh, tergantung Bogornya mana. Kalau Bogor kota belum boleh, karena itu estimasinya 60 km.
Coba ente ke Bogor Cigudeg ke sana. Tahu Cigudeg? Di peta aja udah hampir nggak ada. Lebih lihat ke sana lagi. Tuh kurang lebih udah 100 km. Boleh kalau ke sana. Jadi ukurannya jarak. Gitu ya. Jadi kalau dalam perjalanan boleh. Kalau kita mau tetap melaksanakan sholat Jumat ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi resikonya jangan dijamak sama asar. Jelas tuh, jelas ya. Jadi salah satu uzurnya itu. Uzurnya apalagi boleh kita nggak sholat Jumat? Cuaca ekstrim, hujan bener-bener hujannya, nggak punya payung. Rumahnya dekat sih di Bangka 5, hujannya gede banget, campur angin. Boleh nggak sholat Jumat? Pak, nggak apa-apa. Ekstrim cuacanya. Atau yang cuaca sangat dingin. Kita sih nggak nyampe salju kali ya. Cuaca yang sangat dingin yang sampai bersalju boleh. Atau cuaca sangat panas, keluar aja kulit kita bisa meleleh, ibarat kata, boleh tuh nggak sholat Jumat? Boleh. Tapi untuk ukuran Indonesia kayaknya belum. Se-ekstrim-ekstrimnya kita, hujannya nggak akan sampai yang benar-benar lebat banget, ada angin puting beliung dan lain sebagainya. Apalagi takut kalau kita keluar sholat Jumat akan kebinasaan diri kita. Kita keluar ada macan, kita keluar ada binatang buas, kita keluar ada debt collector. Nah, lain urusan itu kalau debt collector. Gua nggak usah juga dulu kalau usah nyampe usurnya apa? Habis di depan saya debt collector nungguin, itu nggak jadi ancaman kalau debt collector mah. Kalau kita keluar rumah memaksakan sholat Jumat, khawatir terjadi hal-hal yang membinasakan kita, boleh enggak sholat Jumat. Itulah kenapa alasannya, mohon maaf, saat COVID beberapa tahun lalu kita enggak disuruh sholat Jumat. Walaupun ada yang mengatakan tutup, udah ini dasarnya khilafiyah nih, perbedaan pendapat, nggak usah jadi ribut karena memang dasarnya ada. Salah satu uzur yang membolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat itu kalau kita keluar membahayakan. Saat itu, saat COVID ya, kan ekstrim banget tuh. Nah, dianggap kalau keluar dan kumpul itu bisa terinfeksi virus penyakit, akhirnya keluarkanlah fatwa boleh tidak sholat Jumat. Kalau yang mengikuti fatwa itu silahkan, dasarnya memang begitu. Kalau yang mengatakan tutup sholat Jumat, ya silahkan saja, nggak usah jadi ribut dan nggak usah jadi kebanggaan juga. Lu siapaan lu cemen lu mah, nggak sholat Jumat lu, munafik lu. Enggak, min ghairi uzrin, ada uzurnya, dan uzur itu tentatif interpretasi kita, pemahaman ulama. Jadi jangan pada ribut. Dulu kan sempat ribut. Wah, apa? Cibang begitu doang. Masa lu sama virus saja takut? Takut tuh sama Allah. Enggak begitu caranya. Emang takut sama Allah. Tapi kan ada sebab-sebab tertentu yang mungkin menjadi pertimbangan hukum. Karena menjaga nyawa kita itu termasuk bagian dari hak-hak agama. Contoh ya, kita di jalan ditodong orang pakai senjata, 2-3 orang minta harta kita yang nempel sama kita, motor kita. Pilihan ada 2, ngelawan apa nyerah. Pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Ngelawan apa nyerah? Nyerah. Ngelawan. Ngelawan mati. Biarin Pak Ustadz, saya lawan.
kalaupun saya mati, ada hadis Nabi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia akan mendapatkan syahid, pahala surga. Benar. Udah apaan cemen Pak Ustaz ngelawan? Nggak ngelawan, nyerah. Jangan gitu dulu. Yang nyerah mempertahankan nyawanya. Timbang duit bisa dicari, motor gue bisa kredit lagi, handphone gue bisa beli lagi, tapi nyawa siapa yang jual? Gue pertahankan nyawa. Ambillah surah. Man kutila duna nafsihi. Siapa orang yang bukan itu dalilnya. Siapa orang yang menjaga dirinya, menjaga jiwanya dari kebinasaan, itu juga dapat pahala. Pilihannya terserah ente. Kita mau melawan nggak punya bela diri, kecuali punya bela diri silahkan. Nggak ngelawan ada dasarnya, ngelawan juga ada dasarnya. Nggak usah jadi perdebatan, sama dengan hukum COVID kemarin gitu. Jadi seperti itu. Kalau ada uzurnya boleh nggak sholat Jumat, tapi nggak sholat Jumat tetap wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat zuhur tuh mau sendirian juga boleh. Selanjutnya wasu'ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma'an rajulin yaqumul laila wa yusumun nahar. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya tentang seseorang yang malamnya tahajud, siangnya puasa, tapi walakinnahu la yahdurul jumu'ata wal jamaah. Tapi orang itu nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat jemaah. Malam puasa deh, malam qiyamul lail, siang puasa, kan cakep banget. Tapi nggak pernah Jumatan, nggak pernah berjamaah. Apa jawaban beliau? Huwa finnar. Yang kayak gitu sih lebih pantas di nerakanya Allah. Di neraka lebih pantas. Kenapa? Karena sholat Jumat itu memang walaupun sifatnya pengganti zuhur, tapi takidan, penekanan Rasulullah terhadap kewajibannya itu sangat luar biasa. Sampai yang nggak sholat Jumat diancam berkategorikan munafik atau kafir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Hari ini puasa tanggal berapa? 19. Berarti mulai besok malam ya, bukan ntar malam. Ya, mulai besok malam berarti malam Jumat. Iya. Benar ya. Malam Jumat, ntar malam kan malam Kamis. Besok mulai malam Jumat ada qiyamul lail di sini. Saya mau bilang itu. Kita mulai malam 21. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu juga nggak apa-apa ya, gabung. Start mulai jam 2 ya, insya Allah. Ya mulai di sini bareng-bareng, biar rada semangat sedikit. Kalau di rumah kita rada segan, mungkin kalau ngerjainnya bareng-bareng bisa lebih semangat. Besok ya, malam Jumat bukan ntar malam. Thank you.